Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Memang, kurva kasus COVID di tanah air sudah melandai sejak penerapan PPKM skala mikro dan dimulainya program vaksinasi. Memang tren kesembuhan terus meningkat dan bahkan hari ini jumlah kasus aktif berada di 100.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzafinas dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Perguruan. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah lebih dari 1 tahun virus corona masih melanda penduduk dunia tanpa henti. Di negara kita, prokes atau protokol kesehatan yang dikenal dengan 5M. Apakah Anda tahu apa itu 5M? Ya, 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai, kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Kita harus rutin mencuci tangan hingga bersih. Itu adalah salah satu protokol kesehatan yang sangat efektif untuk mencegah penularan virus corona, terutama setelah melaksanakan aktivitas. Lebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya, bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan, pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun. Yang kedua, memakai masker. Kenapa kita wajib memakai masker? Karena memakai masker dapat mencegah diri dari penularan COVID-19 dan membentuk kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti orang tua, kerabat, sahabat, tetangga, dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Agar orang-orang di sekitar kita tidak terpapar virus corona. Baiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no. Tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Yang ketiga, menjaga jarak.
Kita harus menjaga jarak dengan orang lain 1,5 meter untuk menghindari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Karena tertularnya virus corona melalui mata, hidung, dan mulut. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Ini sangat penting bagi kita semua untuk menjauhi kerumunan. Ada banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Di sini kita sebagai anak muda Indonesia harus memberi contoh kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjauhi kerumunan sehingga dapat menekan penularan COVID-19. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Semakin kita keluar rumah, semakin tinggi pula penyebaran virus corona. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, kita tetaplah di rumah saja. Kita bisa melakukan aktivitas di dalam rumah, seperti halnya belanja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang B, pentingnya vaksinasi. Pentingnya vaksinasi bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang agar mampu mengenali dan mendeteksi dengan cepat dan melawan virus atau bakteri penyebab infeksi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Sekali lagi, saya tegaskan prioritas nomor 1 tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh, dan tetap waspada. Bersama-sama insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.